Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Dugi. Gue bakal lanjut bahas angka SMP Ekonomi tahun 2020. Nah, karena kita udah masuk ke soal materi akuntansi dari nomor 46 sampai nomor 50, maka soal akuntansi ini bakal gue satuin jadi satu video. Dimulai dari nomor 46 dan nomor 47. Nah, di nomor 46 dan 47 ini satu materi tentang jurnal koreksi dari yang 46. Jika terjadi kesalahan saat proses pencatatan, koreksi dilakukan pada. Nah, jadi ketika perusahaan atau akuntan itu salah mencatat suatu transaksi, maka ketika dia menemukan kesalahan itu harus langsung dibuat jurnal koreksi gitu. Jadi yang nomor 46 jawabannya yang C. Koreksi dilakukan pada saat kesalahan ditemukan gitu. Jadi jurnal koreksi. Nah, terus nomor 47 itu contoh praktiknya. Kita bakal buat gimana jurnal koreksi dari transaksi yang salah dicatat. Kantor Akuntan Publik Sofindo menerima dana untuk pembayaran atas jasa audit yang akan dilakukan 60 juta rupiah. Staf akuntansi melakukan pencatatan dengan mendebit kas dan kredit piutang usaha sebesar 25 juta rupiah. Jurnal koreksi yang harus dibuat adalah, nah, jadi di soal ada dua jurnal. Pertama jurnal yang benar, terus kedua jurnal yang salah. Jurnal yang benar itu yang menerima dana untuk pembayaran atas jasa audit yang akan dilakukan. Berarti jurnal yang benar itu kas di debit pada pendapatan diterima di muka. Sebenarnya bisa pakai pendapatan juga, tapi karena di pilihan gandanya itu pakai pendapatan diterima di muka semua, maka di jurnal yang benar juga pakai pendapatan diterima di muka juga. Sebesar masing-masing 60 juta. Itu jurnal yang benar. Terus, tapi ternyata sama si akuntannya ini salah ada catatnya. Dia malah mencatat apa itu? Kas di debit, terus piutang di kredit. Piutang dan kas dan piutang sebesar 25 juta. Nah, ini jurnal yang salah. Berarti harusnya ditulis yang atas, tapi dia malah nulis yang bawah. Gitu. Nah, maka kita harus benerin, karena kita tahu kalau itu salah. Gimana cara benerinnya? Jadi sebenarnya simpel cara buat jurnal koreksi. Caranya, yang pertama, kalian balik jurnal yang salah, yang kas pada piutang, berarti dibalik jadi piutang pada kas. Piutang pada kas masing-masing sebesar 25 juta. Habis kita balik jurnal yang salah, kita masukin jurnal yang benar yang pas pada pendapatan diterima di muka sebesar 60 juta rupiah di bawahnya. Atau mau kebalik juga nggak apa-apa. Maksudnya yang jurnal yang benar di atas, terus jurnal yang salah dibalik di bawahnya nggak apa-apa. Pas pada pendapatan diterima di muka sebesar masing-masing 60 juta. Nah, dua juta ini ditulis itu tujuannya untuk digabung atau dijumlahkan gitu. Jadi dua juta ini bakal dijumlahin ke bawah. Gitu. Nah, piutang kan cuma sendirian. Nggak ada akun piutang lagi, cuma ada satu jurnal. Piutang 25 juta di debit, berarti langsung turun ke bawah. Piutang 25 juta. Terus kas kan ada dua tuh, ada yang debit, ada yang kredit. Yang debitnya 25 juta, yang
yang kreditnya 25 juta, yang debitnya 60 juta. Nah, terus kita selisihin. Selisihnya kan 35 juta. Terus dia bakal ditaruh di debit karena kas yang di debit awalnya itu lebih besar, 25 juta. Terus kreditnya itu pendapatan diterima di muka, langsung turun ke bawah. Pendapatan diterima di muka sebesar 60 juta. Nah, jurnal yang bawah ini yang piutang dan kas pada pendapatan diterima di muka itu adalah jurnal koreksinya. Gitu. Jadi kalau di pilihannya kita lihat mana yang benar. Nah, yang benar itu jawaban yang E. Mendebit kas 35 juta dan piutang usaha 25 juta serta mengkredit pendapatan diterima di muka 60 juta rupiah. Jadi jawaban yang nomor 47 yang E. Jadi cara buat jurnal koreksi, kita balik jurnal yang salah, terus kita gabungin sama jurnal yang benar, kita jumlahkan. Dan hasil penjumlahannya itu merupakan jurnal koreksinya. Gitu. Oke, aku hapus. Terus kita lanjut ke soal yang nomor 48. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan jasa laundry halal dan bersih. Ada banyak tuh, ada aset, utang, dan modal. Terus yang ditanya, berdasarkan data di atas, nilai aset tetap adalah sebesar. Nah, jadi di soal ini, yang dimasukin aset tetap itu yang pertama tanah. Tanah untuk investasi enggak, karena dia dimasukin ke aset jenis aset lainnya. Terus habis tanah yang dimasukin gedung dan juga peralatan. Nah, dari ketiga aset yang dimasukin, tinggal kita jumlahkan nilainya masing-masing. Pertama tanah, berarti 120 juta ditambah gedung. Nah, tapi gedungnya itu yang ditambahkan 90 jutanya. Karena sejatinya akumulasi penyusutan suatu aset tetap itu bakal mengurangi nilai dari aset tetap itu sendiri. Kan harusnya nilai gedung 110. Tapi karena ada akumulasi penyusutan gedung sebesar 20, maka nilai asli gedungnya itu tinggal 90 juta. Dan yang dimasukin itu yang 90 juta. Terus ditambah yang peralatan sebesar 50 juta. Berarti 210 tambah 50 hasilnya 260 juta. Jadi jawabannya yang D, 260 juta. Oke, jadi nomor 48 itu 260 juta. Oke, aku hapus dan kita lanjut ke nomor 49 dan 50. 49. Diketahui nilai perlengkapan pada akhir periode 2 juta rupiah dan pemakaian perlengkapan selama periode tersebut 8 juta rupiah. Sedangkan nilai perlengkapan awal adalah 3 juta rupiah. Jika seluruh pembelian perlengkapan dilakukan secara kredit, maka jurnal untuk pembelian tersebut adalah, maksudnya itu jurnal pembelian, maksudnya nilai pembelian perlengkapannya itu berapa gitu. Ya ini sebenarnya simpel cara nyarinya. Kita tinggal nyari nilai pembeliannya itu. Nah, nilai pembelian dari perlengkapan itu cara nyarinya mirip dengan kita mencari nilai dari modal akhir gitu. Jadi perlengkapan awal, perlengkapan akhir itu sama dengan perlengkapan awal ditambah pembeliannya dikurangin sama pemakaian. Gitu. Pemakaian. Jadi ibaratnya kita, saldo atau jumlah perlengkapan kita di awal itu kan pasti nanti kita bakal beli perlengkapan lagi kan, makanya nih pembelian itu meningkat ditambah, terus dari pembelian yang kita punya dan yang kita beli bakal dipakai kan. Nah, nanti sisa pengurangan itu merupakan nilai dari perlengkapan akhirnya. Di setiap perlengkapan akhirnya 2 juta, terus perlengkapan awalnya itu 3 juta,
pembeliannya kita nggak tahu, karena yang ditanyakan pembelian kurang pemakaiannya sebesar 8 juta. Berarti 8 juta, 3 juta kurang 8 juta itu 5 minus 5 juta. Terus berarti pembeliannya itu ada, tinggal kita pakai aljabar biasa. Pembelian perlengkapan itu ada 7 juta. Nah, nilai dari pembelian perlengkapan itu 7 juta. Terus dibilang di soal, pembelian perlengkapan dilakukan secara kredit. Lakukan. Nah, berarti dia beli perlengkapan 7 juta tadi itu dengan cara kredit. Maka kita cari eh, penjurnalan yang dia menggunakan kredit itu. Kalau yang akan salah karena dia pakai atau belinya secara tunai, pakai mengkredit cash. Nah, jawabannya benar itu yang B. Karena dia belinya secara kredit, maka akun di sisi kredit yang muncul itu akun utang dagang. Gitu. Jadi jawabannya nomor 49 itu yang B. Oke, aku hapus dan kita lanjut ke soal pilihan ganda terakhir nomor 50. Kolam laba rugi dan neraca pada neraca lajur di bawah ini menunjukkan saldo sebagai berikut dalam kurung dalam jutaan rupiah. Ada laba rugi dan juga sisi neraca. Data tersebut menunjukkan titik-titik. Nah, di pilihan gandanya itu membahas tentang laba rugi semua kan. Ada laba, ada rugi. Nah, berarti fokus kita itu cuman yang di sisi ini aja. Di sisi laba dan rugi. Nah, terus cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya di laporan atau di posisi laba rugi yang bagian debit itu merupakan apa? Yang debit itu beban itu. Dan yang sisi kredit itu pendapatan atau penerimaan. Nah, berarti dari situ kita bisa dapat kesimpulan bahwa total beban di neraca lajur itu sebesar 70 75 ribu rupiah. Terus yang pendapatannya 51 ribu rupiah. Nah, otomatis berarti kan lebih besar bebannya, berarti dia mengalami kerugian. Ya kan? Terus besarnya kerugian ya berarti selisih antara 75 dan 51. Itu sebesar 24 juta rupiah. Maka eh, jawaban yang nomor 50 itu yang B. Dia mengalami rugi bersih sebesar 24 juta rupiah. Gitu. Oke, mungkin pembahasan soal kali ini sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat menghabiskan SMP-nya. Oh ya, kalau misalkan kalian mau request suatu soal yang pengen dibahas, kalian bisa kok komen di kolom komentar ataupun bisa DM aku di Instagram di @nhmddugi ataupun di Twitter aku @nhmddugi. Kalian bisa kirim di situ soal yang pengen dibahas. Oke, mungkin itu aja. Nanti di video berikutnya kita lanjut bahas soal esai dan soal-soal olim ataupun KSM lain. Oke, terima kasih.